Halo, selamat datang kembali di Antara Halaman. Tempat di mana kita tidak sedang buru-buru menjadi siapa-siapa. Tidak sedang berlomba menjadi versi terbaik menurut orang lain. Kita hanya duduk, menyalakan lampu kecil di sudut kamar, dan berbicara pelan tentang hidup. Malam ini kita akan membahas sebuah buku yang judulnya terdengar tegas, bahkan sedikit menantang. The Alpha Girl's Guide. Judul yang seolah-olah berkata, ini tentang perempuan kuat. Ini tentang jadi dominan. Ini tentang jadi nomor satu. Tapi benarkah sesederhana itu? Mari kita duduk lebih dekat dan pelan-pelan kita buka halaman-halamannya. Bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan pengalaman kita sendiri. Gambaran umum buku. The Alpha Girl's Guide adalah buku pengembangan diri yang ditujukan terutama untuk perempuan muda, mereka yang ingin berkembang, mandiri, dan tidak takut memimpin hidupnya sendiri. Namun menariknya, buku ini ditulis oleh seorang pria, Henry Manampiring. Dan justru disitulah letak daya tariknya. Buku ini bukan sekedar ajakan untuk menjadi alfa, dalam arti mendominasi orang lain. Bukan tentang menjadi paling keras suaranya. Bukan tentang paling terlihat. Tapi tentang membangun kualitas diri yang kokoh. Tentang keberanian mengambil keputusan. Tentang tanggung jawab atas hidup sendiri. Dan meskipun judulnya menyebut girls, buku ini sebenarnya bisa dibaca siapa saja. Laki-laki, perempuan, remaja, dewasa, siapapun yang sedang mencari arah. Karena pada akhirnya yang dibicarakan buku ini adalah tentang karakter, tentang fondasi, tentang cara berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan orang lain. Inti gagasan utama buku. Kalau dirangkum dengan sederhana, buku ini ingin mengatakan satu hal penting. Menjadi alfa bukan soal posisi, bukan soal gelar, bukan soal terlihat kuat, tapi soal kapasitas diri. Henry menjelaskan bahwa perempuan, dan sebenarnya siapa saja, perlu membangun 4 pilar penting dalam hidup. Kompetensi, kemandirian, integritas, dan mentalitas berkembang. Alfa bukan tentang lahir dengan bakat luar biasa. Alfa bukan tentang punya koneksi hebat. Alfa adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang diulang setiap hari. Pilihan untuk belajar, pilihan untuk disiplin, pilihan untuk tidak menyalahkan keadaan. Dan bagian ini terasa sangat relevan, karena kita hidup di zaman yang sering mengajarkan sesuatu yang instan. Ingin sukses? Cepat. Ingin dikenal? Viral. Ingin terlihat pintar? Cukup tampil percaya diri. Tapi buku ini seperti berbisik pelan, bangunlah isi sebelum membangun citra. Dan kalimat itu terasa penting sekali. Konsep-konsep penting. Ada beberapa konsep dalam buku ini yang menurutku patut kita duduki lebih lama. A. Kompetensi itu nyata, bukan ilusi. Henry banyak menekankan pentingnya kompetensi. Bukan sekedar terlihat pintar, bukan sekedar bisa berbicara meyakinkan, tapi benar-benar punya kemampuan. Dan disinilah kadang kita merasa tertampar. Karena seringkali kita ingin dihargai tanpa benar-benar meningkatkan kualitas diri. Kita ingin dianggap hebat tanpa proses panjang yang sunyi. Buku ini mengingatkan bahwa kompetensi adalah investasi jangka panjang. Tidak selalu terlihat hari ini, tapi akan terasa dampaknya nanti. Dan mungkin justru disitulah makna percaya diri yang sebenarnya. B. Kemandirian emosional dan finansial. Menjadi alfa bukan berarti tidak butuh siapa-siapa, tapi tidak bergantung secara tidak sehat pada siapapun. Kemandirian emosional berarti kita tidak menggantungkan harga diri pada validasi orang lain. Tidak hancur hanya karena tidak dipuji. Tidak runtuh hanya karena ditolak. Sedangkan kemandirian finansial adalah bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Bukan soal kaya raya, tapi soal tidak menjadikan orang lain sebagai sandaran utama untuk bertahan hidup. Dan untuk anak muda hari ini yang seringkali overthinking tentang masa depan, soal karir, soal hubungan, soal nanti jadi apa, konsep ini terasa sangat membumi. C. Growth Mindset. Buku ini juga menekankan pentingnya pola pikir berkembang, bahwa kegagalan bukan identitas, bahwa kesalahan bukan akhir, bahwa kita selalu bisa belajar. Dan mungkin bagian ini sederhana, tapi tidak mudah dijalani. Karena setiap kali gagal, yang muncul bukan teori, yang muncul adalah rasa malu, rasa tidak cukup, rasa tertinggal. Namun buku ini seperti mengajak kita duduk bersama rasa itu dan berkata pelan, tidak apa-apa, kamu sedang bertumbuh. Relevansi untuk anak muda dan dewasa yang overthinking.
Kalau kamu termasuk orang yang sering berpikir terlalu jauh, sering membandingkan diri dengan orang lain, sering merasa kurang meski sudah berusaha. Buku ini terasa seperti teman diskusi yang tenang. Ia tidak menyuruh jadi sempurna. Ia tidak menyuruh jadi lebih cepat dari orang lain. Tapi ia mengajak kita bertanya, apa yang sudah kamu kuasai? Apa yang sedang kamu bangun? Apa yang kamu lakukan hari ini untuk versi dirimu 5 tahun lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu sederhana, tapi dalam. Dan kadang justru overthinking muncul karena kita terlalu fokus pada hasil, bukan proses. Kita ingin langsung jadi alfa, padahal alfa adalah akumulasi. Dari jam belajar yang tidak terlihat, dari disiplin yang tidak dipuji, dari keputusan kecil yang konsisten. Buku ini seperti menggeser fokus kita dari ingin diakui menjadi ingin bertumbuh. Dan itu adalah pergeseran yang sunyi tapi kuat. Refleksi pribadi. Saat membaca buku ini, ada satu momen di mana aku berhenti cukup lama. Tentang tanggung jawab atas hidup sendiri. Kadang kita mudah menyalahkan keadaan, orang tua, lingkungan, pasangan, atasan, ekonomi. Dan ya, tidak semua hal berada dalam kendali kita. Tapi buku ini mengingatkan bahwa selalu ada satu hal yang masih bisa kita pegang. Respon kita dan bagian itu membuatku berpikir, sudah sejauh mana aku benar-benar bertanggung jawab atas pilihanku? Apakah aku membangun kompetensi atau hanya membangun citra? Apakah aku berani mengambil keputusan sulit atau hanya menunggu keadaan berubah sendiri? Buku ini tidak menghakimi, ia hanya menyalakan cermin. Dan ketika kita melihat ke dalam cermin itu, kadang yang terlihat bukan kekurangan, tapi potensi yang belum dimaksimalkan. Dan itu rasanya campur aduk, antara tertantang dan sedikit malu. Tapi mungkin itulah tanda bahwa buku ini bekerja. Kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihannya cukup jelas, bahasanya ringan, contohnya konkret, strukturnya sistematis. Buku ini mudah dipahami, bahkan untuk pembaca yang baru mulai membaca buku pengembangan diri. Ia tidak terlalu teoritis, tidak terlalu penuh istilah asing. Dan yang paling penting, ia terasa praktis. Namun tentu saja, tidak ada buku yang sempurna. Beberapa bagian mungkin terasa agak repetitif. Beberapa contoh mungkin lebih relevan untuk perempuan urban dengan akses pendidikan dan karir tertentu. Dan bagi pembaca yang sudah lama membaca buku self-development, mungkin sebagian konsep terasa familiar. Tapi kadang, yang kita butuhkan bukan ide baru, melainkan pengingat. Dan dalam hal itu, buku ini cukup efektif. Penutup, pada akhirnya, The Alpha Girl's Guide bukan tentang menjadi perempuan paling dominan di ruangan. Bukan tentang menjadi sosok yang selalu menang. Tapi tentang menjadi pribadi yang stabil, yang tahu nilai dirinya, yang terus bertumbuh. Alpha bukan tentang suara paling keras, tapi tentang fondasi paling kuat. Dan mungkin malam ini pertanyaannya bukan, apakah aku sudah alpha? Tapi apa yang sedang aku bangun dalam diriku? Karena hidup bukan lomba cepat, ia lebih seperti perjalanan panjang. Dan menjadi alpha mungkin bukan tentang berdiri di depan semua orang, tapi tentang tetap berdiri meski tidak ada yang menonton. Terima kasih sudah duduk bersama malam ini. Jika buku ini pernah kamu baca, atau jika kamu sedang dalam fase membangun diri, aku ingin tahu apa satu hal yang sedang kamu latih dalam hidupmu? Tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, kita tidak harus menjadi sempurna malam ini. Kita hanya perlu menjadi sedikit lebih sadar, sedikit lebih bertanggung jawab, dan sedikit lebih berani. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di Antara Pikiran.